Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam video yang kedua, sejarah kebudayaan Islam. Pada video yang kedua ini, kita akan membahas mengenai bab 2 tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum pembahasan yang lebih lanjut, informasi mengenai kerajaan Islam di Indonesia, kita ketahui dulu mengenai peta konsep yang akan menjadi bahasan pada selanjutnya. Inilah peta konsep yang akan kita bahas pada bab 2 tersebut. Sebelumnya, inilah gambaran tentang letak dari kerajaan-kerajaan sebelum kerajaan Islam ada di Indonesia. Mengawali pembahasan kerajaan Islam di Indonesia, yaitu kerajaan Islam yang berada di Sumatera. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, yang terletak di daerah Aceh, pesisir pantai utara, Sumatera, sekitar kota Lembemawe, Aceh Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Siluk pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Merah Siluk berganti nama menjadi Malik Al-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Adapun penguasa kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti, yaitu yang pertama dinasti Merah Khair. Pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Shah. Kemudian disusul para penggantinya, yaitu Maharaja Mansur Shah, Maharaja Ghiasuddin Shah, Murah Nu atau Maharaja Nuruddin yang dikenal sebagai Tengku Samudra atau Sultan Najimuddin Al-Kamil, mana ia berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan. Kemudian yang kedua adalah dinasti Merah Siluk. Merah Siluk bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Ia adalah keturunan Raja Perlak di Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti kerajaan Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungan dengan kerajaan Perlak, ia mempersunting putri Raja Perlak yang bernama Ganggang Sari. Selanjutnya, para penerus Merah Siluk atau Sultan Malik Al-Saleh adalah Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah penguasa yang paling aktif menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan para mubalik seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Bukti kemakmurannya adalah adanya cerita dari Tom Pais, yaitu seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang drama atau dirham. Nah, itulah mengenai kerajaan pertama Islam di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam di Sumatera yang kedua adalah Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Malaka, Malaysia. Kerajaan ini terletak di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan ini didirikan oleh para meswara yang berasal dari Sriwijaya.
dan merupakan putra Raja Sambhaji yang beragama Hindu. Kemudian mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka sebelum ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi. Kejatuhan Malaka ini menjadi pintu masuknya kolonialisasi Eropa di kawasan Nusantara. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam perang Paregreg. Nama aslinya adalah Paramisora. Adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah atau Laksamana Hang Tuah. Sangat berjasa pada masa pemerintahannya, serta Sultan Alauddin Shah. Kemudian pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Shah, kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil, tetapi secara politis mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyak daerah yang ditaklukkan, kemudian melepaskan diri, serta terjadi beberapa pemberontakan oleh Sultan Mahmud Shah. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu budaya Melayu dan budaya Islam. Hal ini menjadikan kerajaan Malaka memiliki corak budaya egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Pada masa Sultan Alauddin Shah, kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya hanya mencakup Semenanjung Malaka. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri dan menjadi kerajaan baru. Dalam kondisi demikian, pada tahun 1511 Masehi, Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Masih berbicara tentang kerajaan besar di Indonesia yang di Sumatera, yaitu yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kotanya Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mubhayat Shah yang dinobatkan pada hari Ahad tanggal 1 Jumadil Awal tahun 913 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 September 1507 Masehi. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Mubhayat Shah. Namun setelah wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubalik ke berbagai daerah seperti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang diutus ke Gresik, Jawa Timur. Sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda atau dikenal dengan Darmawangsa Persada Alam Shah. Dia sangat taat beragama dan berusaha dengan gigih untuk membangun pemerintahan, sehingga pada saat itu kerajaan Aceh Darussalam berkembang sangat pesat. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh menantunya yang bergelar Sultan Iskandar Tsani, yang naik tahta pada tahun 1636 Masehi. Akan tetapi, kekuasaan Sultan Iskandar Tsani tidak berlangsung lama karena kemudian digantikan oleh istrinya, yaitu Putri Sri Alam Permaisuri yang bergelar Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Shah. Selama 59 tahun berikutnya, Aceh Darussalam diperintah oleh para ratu. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda,
terjadi perpecahan antara kelompok dalam masyarakat, yaitu golongan ulama atau istilahnya tengku dan bangsawan dengan istilahnya teku. Penyebabnya, kaum bangsawan dianggap terlalu dekat dengan penjajah Belanda. Juga selain itu, perpecahan juga disebabkan perbedaan paham keagamaan, yaitu antara Islam Syiah dan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani, terdapat dua orang sastrawan yang terkenal, yaitu Nuruddin Ar-Raniri dan Hamzah Bansuri. Kesusastraan Aceh Darussalam yang cukup terkenal adalah Bustanus Salatin dan Hikayat Putrau Gumbokme. Kemudian, mengenai kerajaan Islam di Pulau Jawa, yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi. Letak kerajaan Demak berada di Bintoro, yaitu di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaannya terletak di antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja-raja yang memerintah di kerajaan Demak antara lain Raden Patah sebagai pendiri sekaligus raja pertamanya, kemudian Pati Unus, kemudian Sultan Trenggono dan Sunan Prawoto. Berdirinya kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan kerajaan Majapahit yang mulai menguatnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Pengangkatannya menjadi sultan dipimpin langsung oleh Sunan Ampel. Pada masa pemerintahannya, agama Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat karena gencarnya gerakan dakwah para wali. Kemudian pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, serta beberapa daerah di Kalimantan. Raden Patah bergelar Senopati Jimpun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Raden Patah meninggal pada tahun 1518 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Pati Yunus selama 4 tahun. Ia meninggal dunia pada tahun 1522 Masehi dalam usahanya mengusir Portugis dari Malaka. Pemerintahan dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Sultan Trenggono. Ia diangkat oleh Sunan Gunung Jati dan bergelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada awal masa pemerintahannya, Sultan Trenggono mengirimkan Fathahilah dan pasukannya ke Banten. Dengan bantuan pasukan Cirebon, Demak berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Wilayah kekuasaan Demak semakin luas, begitu pula Islam berkembang di seluruh penjuru kekuasaannya. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat. Sejak saat itu, kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran akibat terjadinya perebutan tahta kerajaan. Perebutan itu dimulai dari terbunuhnya Sunan Prawoto dan Sultan Hadiri oleh Arya Penangsang yang merasa lebih dekat, lebih berhak atas tahta kerajaan Demak. Akan tetapi, usaha Arya Penangsang tersebut untuk menguasai kerajaan Demak dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Berkat dukungan Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi, Joko Tingkir berhasil membunuh Arya Penangsang, yang akhirnya tahta kerajaan Demak pun jatuh ke tangan Joko Tingkir. Setelah menjadi raja,
Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Kemudian kerajaan Islam di Pulau Jawa yang kedua adalah Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526 Masehi. Daerah kerajaannya menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaannya meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut oleh kerajaan Mataram, serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Adapun mengenai kerajaan Cirebon, terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Yang pertama, menurut Babad Cirebon, bahwa kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon, yang artinya udang kecil. Sementara itu, versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kertabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban dengan makna pusat percampuran penduduk. Syarif Hidayatullah merupakan keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana, juga pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan juga Banten. Masih seputar kerajaan Islam di Pulau Jawa, yang ketiga adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601 Masehi. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 Masehi dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang, kemudian Raden Mas Rangsang pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, sebagaimana hasil perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755 Masehi, di mana isi perjanjian Giyanti tersebut adalah Kesunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintahannya di Surakarta, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Pada tahun 1813 terjadi perpecahan lagi, sehingga Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil sebagai berikut, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Paku Alam, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegara. Sekarang kita menginjak pada kerajaan Islam yang berada di Sulawesi. Yang pertama ada Kerajaan Goa Talok. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Goa Talok merupakan kerajaan yang paling terkenal sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut. Kerajaan Goa Talok menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate, yakni Babullah, mengajak Raja Goa Talok untuk masuk Islam, akan tetapi usahanya gagal. Baru pada masa Datuk Ribandang datang ke kerajaan Goa Talok, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini.
Setahun kemudian, hampir seluruh penduduk Guatalla memeluk agama Islam. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Daerah kekuasaan Guatalla terbilang luas karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasai. Atas keberanian dalam mengusir Belanda di Maluku, maka Belanda memberikan julukan kepadanya, yaitu ayam jantan dari timur. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan besar yang berlokasi di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Kerajaan Ternate dikenal sebagai kerajaan maritim terkemuka di wilayah timur Indonesia, di mana kerajaan ini didirikan oleh Bab Masyhur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Ternate pada masa lampau dikenal sebagai kota penghasil rempah-rempah seperti pala, lada, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat Ternate dijuluki sebagai The Spice Island. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada saat diperintah oleh Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Adapun peninggalan kerajaan Ternate diantaranya Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami Kesultanan Ternate, Kompleks Pemakaman Sultan Ternate, dan benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate seperti alat perang, singgasana raja, hingga Al-Quran tulisan raja. Ada beberapa persekutuan yang terbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan, yaitu yang pertama Uli Lima, yang artinya persekutuan lima, yang meliputi Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kemudian yang kedua ada Urisiwa, yang artinya persekutuan 9. Di dalamnya meliputi Tidore, Makian, Teilolo, dan lain sebagainya. Pada tahun 1512 Masehi, bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan bangsa Spanyol datang ke Tidore. Di mana 10 tahun kemudian, bangsa Portugis membangun benteng Sao Paulo di Ternate. Pembangunan benteng tersebut menyulut perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun. Bentuk perlawanan Sultan Hairun tidak dengan kekerasan, tetapi melalui perundingan. Namun ia sendiri dikhianati dan ditangkap oleh Portugis sebelum akhirnya dibunuh. Sepeninggal Sultan Hairun, Ternate dipimpin oleh Sultan Babullah. Ia berusaha membalaskan kematian Sultan Hairun. Pada tahun 1575, Sultan Babullah berhasil memukul mundur pasukan Portugis dari Ternate. Portugis lari ke arah selatan menuju Pulau Timor dan menguasai pulau itu hingga tahun 1576 Masehi. Setelah kejadian tersebut, Sultan Babullah berhasil menguasai Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan Timor. Karena keberhasilan Sultan Babullah tersebut, ia dijuluki Tuan dari 72 pulau. Setelah kita mempelajari dan memahami tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, maka ada evaluasi yang harus diisi oleh kalian semua. Yang pertama, identifikasikan 3 kerajaan Islam di Jawa. Yang kedua, deskripsikan tentang berdirinya kerajaan Islam pertama di Sumatera. Yang ketiga, sebutkan pelajaran besar yang dapat kita ambil dari perjuangan Sultan Hasanuddin. Yang keempat, sebutkan kebijakan Sultan Agung Haryokusumo yang masih bermanfaat sampai saat ini. Yang kelima, sebutkan pelajaran yang dapat kita petik dari konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam evaluasi yang harus dikerjakan.
Setelah kita mempelajari dan memahami tentang materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada bab 2 ini yang menjabarkan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah serta nilai yang terkandung di dalamnya sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.